Infomes, Infomes kelompok hebat, bersatu penuh semangat, tegas pantang menyerah. Infomes pasti bisa. Infomes bisa, bisa, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Infomes. Saya Konstansi Tama, nomor presensi 26. Saya Kanzabitis Anastasia, nomor presensi 18. Saya Devika Febisa Viral Clarista, nomor presensi 10. Saya Fadila Abdeliansa, presensi 13. Di video kali ini, kami akan menjelaskan terkait materi jenis-jenis komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, atau pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami dan dapat mencapai kesamaan makna. Pentingnya komunikasi. Komunikasi dalam bekerja adalah krusial karena memudahkan koordinasi dan kolaborasi tim, mencegah kesalahpahaman dan konflik, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Komunikasi yang efektif juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, serta produktivitas yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan individu dan organisasi. Komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah penyampaian pesan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan informasi secara eksplisit. Komunikasi nonverbal adalah menyampaikan pesan tanpa kata-kata melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi, suara, kontak mata, dan penggunaan ruangan. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain secara langsung. Contohnya seperti pidato, presentasi, atau percakapan pada umumnya. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah proses penyampaian pesan, informasi, atau gagasan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan, seperti email, surat, laporan, dan pesan teks. Komunikasi ini menciptakan catatan informasi yang bisa diartikan sebagai bukti atau referensi di masa mendatang. Contohnya, surat, email, pesan teks, laporan, buku, proposal. Komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal adalah proses pertukaran informasi dan pesan yang terstruktur dan mengikuti aturan, kebijakan, serta hierarki resmi dalam suatu organisasi. Komunikasi ini ditandai dengan penggunaan bahasa baku, profesional, dan nada yang formal untuk menjaga profesionalisme dalam penyampaian informasi bisnis. Komunikasi informal adalah pertukaran informasi, baik lisan maupun tertulis, yang bersifat tidak resmi dan tidak berstruktur. Komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal adalah interaksi yang terjadi antar sesama anggota perusahaan atau organisasi. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah interaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak luar seperti klien atau konsumen. Contoh penerapan komunikasi di lingkungan kantor. Yang pertama, briefing tim harian. Mengevaluasi kinerja dan mendelegasikan tugas baru setiap hari untuk menjaga tim tetap terinformasi dan sejalan. Yang kedua, email. Mengirim informasi resmi dengan subjek yang informatif dan isi pesan yang ringkas dan jelas. Yang ketiga, aplikasi karyawan. Platform digital yang memungkinkan karyawan terhubung secara digital, terutama untuk perusahaan dengan banyak pekerja non-kantor, seperti aplikasi yang digunakan oleh RHI Magnesita. Yang terakhir, bahasa tubuh. Menggunakan kontak mata dan ekspresi wajah yang tepat untuk menunjukkan keterbukaan, minat, dan keterlibatan selama percakapan. Kesimpulannya, komunikasi adalah kunci utama dalam dunia kerja karena memperlancar penyampaian informasi serta hubungan antara individu maupun pihak lain. Jenis komunikasi memiliki fungsi dalam setiap situasinya. Penerapannya bisa dilihat dalam email, memo, presentasi, juga pelayanan pelanggan, dan negosiasi bisnis. Dengan komunikasi yang efektif, perusahaan dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis,
Sekian video materi komunikasi dari kelompok Infomeds. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.